Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara tentang kaifa nata'amal ma'as sunnah syarifah. Jadi kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kaifa nata'amal ma'al Quran, yang membahas tentang makna etimologi maupun terminologi Quran, kemudian bagaimana memahami Al-Quran, bagaimana hubungan sunnah dengan Al-Quran. Maka kali ini kita akan belajar tentang as-sunnah. As-sunnah secara etimologis dimaknai tradition atau tradisi, ya. Kemudian secara terminologis as-sunnah itu dimaknai sebagai ma'udhifa ilan nabi qawlan au fi'lan au taqriran. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik yang berkaitan dengan perkataan beliau, perilaku, maupun ketetapan beliau. Lah, sunnah itu hakikatnya adalah wahyu. Al-Quran menegaskan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi, Al-Quran dan As-Sunnah itu kedua-duanya bagi Rasulullah adalah wahyu. Cuma kalau As-Sunnah itu lafzan wa ma'nan min Rasulillah, sementara Al-Quran lafzan wa ma'nan min Allah. Nah itu, jadi berbeda. Epistemologi Quran dan epistemologi Sunnah itu tentu berbeda. Karena itu maka sebagai akwal atau qaulun, ya, kemudian fi'lun, ini mulai habis, kemudian takrirun, nah, ya, ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga tidak lepas dari pemahaman kita terhadap konteks Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi baik memahami Al-Quran maupun memahami hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu perlu melihat pada konteks yang melatarinya. Jadi kalau dalam istilah Al-Quran itu adalah asbabun nuzul, maka dalam istilah hadis itu dikenal dengan asbab al-wurud. Nah, sebab-sebab mengapa Rasulullah kemudian bersabda demikian. Karena itu memahami sunnah, ya, Yusuf Al-Qaradawi yang kemudian dikembangkan oleh Jassir Audah dikategorikan ke dalam 3 hal. Pertama, Rasulullah dibaca sebagai seorang Rasul atau Nabi, ya. Kemudian Rasul dibaca sebagai seorang yang memang lahir dari putra Arab, Arabi, dia sebagai seorang Arab. Kemudian Rasulullah juga dibaca sebagai, ya, basyarun, manusia biasa. Jadi kalau Rasulullah dibaca sebagai seorang nabi, itu artinya perilaku Rasulullah, kemudian sabda Rasulullah, takrirat Rasulullah mengandung aspek tasyri'i. Nah, jadi ada unsur ibadah, ya, ada unsur syariatnya. Nah, ya. Yang ini dimulai dari sejak Rasulullah diangkat sebagai nabi di usia 25 Rasulullah menikah dengan Khadijah, kemudian di usia 40 Rasulullah diangkat sebagai nabi hingga wafat, taruhlah di usia 63. Jadi yang sudah muttafaq alaih adalah bahwa perilaku perkataan Nabi dan takrirat Nabi yang mengandung unsur tasyri'i itu adalah mulai dari usia 40 hingga wafatnya, bukan dari usia-usia sebelumnya. Meskipun sejarawan ini, ya, banyak menjelaskan karena Rasulullah SAW adalah memang orang yang sedari kecil dia tidak memiliki
ya, cacat moral, maka selama tidak berkaitan dengan aspek ta'abbudi atau ibadah, maka kita bisa meniru perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk adalah yang selalu banyak diceritakan ketika pernikahan Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah di usia 25 ini. Terlepas dari itu, bahwa hadis atau sunnah Rasulullah kapasitasnya sebagai Nabi dan Rasul, maka itu mengandung unsur tasyri'i. Tentu yang berkaitan dengan ibadah, misalnya ya salat, kemudian puasa, dan seterusnya. Kemudian ada hadis yang dapat dibaca karena Rasulullah sebagai orang Arab, sehingga melekat pada diri Rasul budaya-budaya yang memang sebelum Islam datang itu sudah ada budaya masyarakat Arab itu. Contohnya adalah terkait dengan jubah atau gamis. Hadis tentang gamis memang ada. Tetapi ketika kita membaca Rasulullah kapasitasnya sebagai seorang Arab, artinya jauh sebelum Rasulullah diangkat, baju gamis ini sudah menjadi kebiasaan budaya masyarakat Arab. Maka itu artinya tidak mengandung unsur tasyri'i. Sehingga kalau kita misalnya sarung, kaos atau belangkon, kemudian sorjan dan sebagainya, celana termasuk di dalamnya, itu tidak berarti kemudian ingkarus sunnah. Ya. Kenapa? Ya karena itu memang budaya yang ada di berbagai tempat yang berbeda dengan budaya Arab. Termasuk adalah budaya kita, misalnya dengan budaya sarung, peci, dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita tidak menggunakan gamis, tidak menggunakan imamah, itu tidak berarti kemudian kita menjadi orang yang ingkarus sunnah. Enggak. Selama menutupi aurat, maka di situ masih bagian dari ittiba' Rasul. Dan menutupi aurat itulah yang menjadi unsur tasyri'i. Ya. Dan itu yang menjadi perintah Rasulullah sebagai Rasul, sebagai Nabi. Nah, sementara yang berkaitan dengan gamis, kemudian imamah, yang artifisial tadi, itu sebenarnya lebih melekat pada budaya-budaya Arab. Kemudian hadis Nabi dibaca sebagai Rasulullah basyarun, manusia biasa. Meskipun kita akui bahwa manusia biasa itu dalam arti bahwa Rasulullah juga seperti halnya manusia yang lain. Makan, berpuasa, menikah, tidur, bangun, dan seterusnya itu. Ya. Itu artinya basyarun. Banyak hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang aspek basyariyah ini. Ya. Jadi Rasulullah misalnya makan. Rasulullah juga pernah marah. Rasulullah juga pernah tertidur misalnya. Itu bagian dari aspek basyari. Ya. Jadi kalau ini berbeda antara kita dengan Rasulullah, ya wajar. Karena memang secara naluriah manusia satu sama lain, physically juga berbeda, maka tentu ya, bawaan psikisnya juga berbeda. Lah, dalam kaitan membaca hadis dengan tiga perspektif ini, Rasulullah dilihat sebagai Nabi dan Rasul, Rasulullah dilihat sebagai orang Arab, Rasulullah dilihat sebagai manusia biasa, itu artinya akan melahirkan tafsir baru yang berbeda antara satu perspektif dengan perspektif yang lain ini. Lah, ini yang kemudian juga menimbulkan nanti perdebatan-perdebatan hukum ketika kita merumuskan ijtihad itu. Dan karena itu maka baik as-sunnah ya, al-qauliyah, as-sunnah al-fi'liyah maupun takririyah itu juga harus dibaca dengan tiga perspektif ini paling tidak. Tetapi untuk memverifikasi benar tidaknya itu sebagai hadis Nabi, setidaknya kita menggunakan misalnya pendekatan-pendekatan di dalam studi hadis. Ya. Kita harus melihat sisi matan. Apakah matannya itu sudah betul-betul diverifikasi sebagai bagian dari
ya, qaulnya Nabi atau fi'lunnya Nabi yang sahih. Ya. Kemudian kita juga lihat dari sisi sanadnya. Apakah sanadnya ini setelah diverifikasi betul-betul orang-orang yang thiqah, yang dhabit. Sebab sahihnya matan, sahihnya sanad itu mempengaruhi terhadap kualitas dari hukum itu sendiri. Jadi al-ahkam asy-syar'iyyah ini bergantung bukan hanya pada matannya, tetapi juga berdasar pada sanadnya. Ada kalanya sanadnya lemah, tapi ada kalanya juga matannya yang lemah. Ini berpengaruh, maka studi ilmu hadis ini relatif lebih rumit dibandingkan dengan studi Quran. Ya. Kalau Quran semua itu mutawatir, sementara hadis sunnah Nabi tidak mesti mutawatir. Nah, maka banyak aspek yang harus kita kaji terkait dengan hadis itu. Namun setidaknya begini, bahwa di dalam kajian-kajian usul fikih sebenarnya Al-Quran dan As-Sunnah itu ya, lebih dilihat sebagai sumber yang sifatnya ijmali. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah nusus yang mutanahiyah, yang sudah final. Ya. Meskipun Al-Quran dan As-Sunnah itu punya sisi istibdadiyah, transhistoris. Ya. Misalnya Al-Quran berbicara tentang alam eskatologis yang akan terjadi. Hari kiamat, makanya ada salat al-qiyamah, zalzalah dan seterusnya. Begitu juga As-Sunnah berbicara tentang aspek istibdadiyah yang melampaui masanya. Meskipun sunnah itu ada di masa Rasulullah hidup, tetapi bisa ya, konteksnya bisa hingga saat ini, bahkan hingga akhir zaman nanti. Itu namanya unsur istibdadiyah, memiliki nilai transhistoris, melampaui masanya. Misalnya hadis-hadis Nabi tentang sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama dan seterusnya. Banyak ini ayat hadis-hadis yang diawali oleh kalimat sayati zamanun, sayati zamanun. Itu artinya prediksi Rasulullah pada tahun-tahun yang akan datang yang ini tidak mungkin lepas ya, tidak mungkin menyimpang dari apa yang ada di dalam hadis Nabi itu, terlepas dari status hadis itu apakah sahih, hasan atau dhaif atau bahkan lebih daripada itu. Ya. Yang jelas bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah ini mengandung ajaran-ajaran yang sifatnya ijmali terkait dengan aspek muamalah. Sementara terkait dengan aspek ibadah itu sudah ya, tafsili, ya, rinci. Lah, yang banyak menjadi ruang ijtihad sebenarnya bukan di sini. Bukan pada aspek yang tafsili ini. Tapi lebih pada aspek yang sifatnya ijmali ini. Ya. Al-Quran memang secara wurudnya atau thubutnya, ya, secara tekstual Al-Quran itu memang ya qat'iyatus thubut, sebab itu minallah dan itu sudah mujma' alaih. Tetapi dari meaningnya, dari pemaknaannya, Al-Quran itu tidak selalu qat'iyah. Dari dalalahnya, meaningnya tidak selalu qat'iyatud dalalah, tetapi bisa jadi dhanniyatud dalalah. Berbeda dengan hadis, ya. Hadis ini kalau yang mutawatir, ya
itu bisa dikategorikan sebagai ya qat'iyah. Ya. Tapi kalau yang bukan mutawatir, itu semuanya adalah ranah dhanniyah. Jadi ada istilah qat'iyatus subut, qat'iyatud dalalah, ada dhanniyatus subut, dhanniyatud dalalah. Jadi kalau Quran itu sudah pasti qat'iyatus subut. Terus dari sononya itu sudah benar. Gitu. Tetapi pemaknaan, penafsiran terhadap Al-Quran itu bisa jadi dhanniyatud dalalah. Sementara hadis dari sananya bisa jadi qat'iyah, tapi bisa juga dari sananya adalah dhanniyah. Terutama hadis-hadis yang non mutawatirah. Ya. Lah, lebih-lebih pemaknaannya. Ya. Itu lebih pada persoalan dhanniyatud dalalah. Lah, aspek yang dhanniyatud dalalah ini lebih banyak menjadi ruang ijtihad bagi kalangan ulama daripada yang sifatnya qat'iyah. Qat'iyah itu lebih banyak berkaitan dengan aspek ta'abudiyah atau ibadah. Sementara yang berkaitan dengan muamalah, Quran dan Sunnah lebih banyak bersifat ijmali. Jadi sebagai guidance, ya, prinsip-prinsip dasar saja. Tidak semuanya ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya misalnya, ya, e-money lah, atau e-learning inilah, ya, atau apalagi yang terkait dengan dunia digital di zaman kontemporer ini. Itu hanya bisa dicarikan, ya, istidlalnya pada dalil-dalil ijmali yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Karena itu, sekali lagi, kaifa nata'amal ma'al Quran, kaifa nata'amal ma'as Sunnah, itu la yakhlu min thalathati anasir. Ya, tidak lepas dari 3 ya, unsur penting. Pertama adalah iqtirabah lughawiyah, pendekatan kebahasaan. Yang kedua adalah iqtirabah ta'liliyah, ini pendekatan reasoning, ya, nalar, rasional. Kemudian pendekatan maqasidiyah, yaitu lebih pada aspek utilities, asas kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Karena Al-Quran dan As-Sunnah lagi-lagi adalah bahasa, maka gerak kata, makna bahasa itu akan selalu bisa kita kembangkan untuk kita temukan makna-makna baru yang berada di bawah teks itu sendiri. Jadi jangan selalu kita kembali kepada al-iltija war-ruju' ilal Qur'ani was sunnah dalam pengertian lafziyah, tetapi kita harus ar-ruju' wal iltija ilal Qur'ani was sunnah lebih pada persoalan maknawiyah. Prinsipnya itu. Kalau kita kembali kepada persoalan tekstualitas semata, Al-Quran dan As-Sunnah, ngomongin tentang corona ini tidak ada. Jadi lebih kepada pemaknaan-pemaknaan dari kata yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang kemudian bisa diderivasikan dalam makna-makna yang ada saat ini. Tentunya lagi-lagi ini hanya menggunakan pendekatan-pendekatan filosofis, pendekatan-pendekatan maqasid, yang lebih pada persoalan ya legal purposes atau tujuan-tujuan hukum itu sendiri. Semoga senantiasa bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.